yang dimiliki ini, semuanya itu adalah kelebihan yang Allah berikan. Pada saat orang bertanya, kenapa rumahmu besar? Hadza min fadli rabbi. Pada saat orang bertanya, kenapa anakmu sukses? Hadza min fadli rabbi. Pada saat orang bertanya, kenapa hartamu banyak? Ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Tapi orang-orang yang jawaban seperti ini, faqad ghafarallahu lak, padahal Allah sudah mengampunimu. Dosamu yang telah lalu, kesalahanmu yang akan datang, semua sudah diampuni, maksum engkau. Tapi kenapa sampai bengkak kakimu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal engkau pula sudah dijamin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara potongan ayat, Allah menegaskan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ayah dan bunda. Bahkan Allah memberikan berita gembira, sekaligus Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang bersyukur dan orang yang kufur akan nikmat Allah. Ditegaskan Allah
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, Allah tambahkan nikmat untuknya. Para ulama mengatakan la azid bisa saja ditambahkan jumlahnya, bisa pula yang ditambahkan keberkahannya. Bisa saja yang ditambahkan kualitasnya, bisa pula yang ditambahkan kuantitasnya. Akan tetapi ancaman Allah bagi orang-orang yang kufur, inna azabi lasyadid, bahwa azab Allah itu amat pedih. Syekh Ar-Rundi di dalam kitab Syarah Hikam pada saat mensyarah makna-makna kalimat-kalimat daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikamnya, Syekh Ar-Rundi menukil bahwa asyukuru ala thalathati awjah, syukur itu ada 3 bagiannya. Yang pertama, kata Syekh Ar-Rundi, asyukuru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Lalu beliau menyebut bagaimana cara bersyukur dengan hati. Cara bersyukur dengan hati adalah meyakini, sadar betul, tahu bahwa kulluha minallah, semua nikmat itu dari Allah. Ketika kita sadar, ketika kita meyakini bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya dari Allah, itu bentuk daripada asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Pada saat seseorang syukur dengan hatinya, maka hilang kesombongan pada dirinya. Jangan sampai kita menganggap bahwa nikmat yang kita punya, harta yang kita miliki, rumah megah yang kita punya, itu hanya hasil kerja keras kita. Tapi yakinilah bahwa, sadarilah bahwa semuanya itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat mampu memberikan nikmat kepada hambanya meskipun hamba itu tidak bekerja. Allah sangat mampu memberikan nikmat kepada hambanya meskipun hamba itu sedang jatuh sakit. Itu artinya bahwa semua nikmat yang kita miliki saat ini, yakinilah bahwa semuanya itu daripada Allah. Hilang kesombongan pada diri kita, tidak menganggap bahwa semua itu atas dasar hasil usaha dan kerja keras kita. Yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ar-Rundi, di antara cara mensyukuri nikmat Allah, asyukuru bil lisan, bersyukur atas nikmat Allah dengan lisan kita. Bagaimana caranya? As-sana'u, memuji Allah. Memuji Allah. Bahkan disebut oleh Syekh Ar-Rundi, katsiratul hamd wal madhu lahu, banyak-banyaklah mengucap tahmid, banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada diri kita, semuanya dari Allah. Maka pada saat sadar kita dengan hati bahwa semua nikmat yang kita punya itu dari Allah, itu syukur dengan hati, kemudian dia memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Maka berangkat syukurnya menjadi syukur lisannya setelah syukur daripada hatinya. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam digambarkan Allah dalam Al-Quran.
Allah berikan kekuasaan kepadanya, Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan kemampuan ragam bahasa menguasai, mampu dikuasai oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika orang bertanya kepadanya, dia paham benar. Jawabannya adalah hadza min fadli rabbi. Kekuasaan yang kumiliki, harta yang kupunya, ilmu yang dimiliki ini, semuanya itu adalah kelebihan yang Allah berikan. Pada saat orang bertanya, kenapa rumahmu besar? Hadza min fadli rabbi. Pada saat orang bertanya, kenapa anakmu sukses? Hadza min fadli rabbi. Pada saat orang bertanya, kenapa hartamu banyak? Ini kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Tapi orang-orang yang jawaban seperti ini langka. Malah banyak orang ketika ditanya, kenapa bisa sukses sampai sekarang? Ceritalah, mulai sebelum lahir cerita. Cerita bagaimana kisahnya terus. Padahal semuanya itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Syekh Ar-Rundi melanjutkan dalam kitab Syarah Hikamnya, menyebut bahwa di antara syukur dengan lisan itu juga adalah tahadduts bin ni'mah, menyiarkan nikmat yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah, wa amma, adapun semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua itu adalah fahaddits, sebarkan, siarkan. Siarkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sampaikan kepada orang, ini nikmat Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, semuanya dari Allah. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan cara yakni tahaddus bin ni'mah, sering mengucap-ngucap, menyebut-nyebut akan nikmat yang Allah berikan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia tidak akan bisa bersyukur pada nikmat yang banyak. Nikmat yang sedikit yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita syukuri. Jangan harap kita akan menjadi hamba yang syukur dikala Allah berikan nikmat yang banyak. Wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Siapa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Syukur bagaimana? Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibadnya, maknanya adalah syukur yang sempurna. Artinya pada saat orang hanya bersyukur kepada Allah tapi tak pernah berterima kasih kepada manusia, belum sempurna syukurnya. Yang ketiga, kata Syekh Ar-Rundi, asyukuru bisairil jawarih, bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Bagaimana caranya? Ayya'mala biha, beramal dengan seluruh anggota badan kita ini. Al-amalus salih, dengan amal salih. Sebagaimana firman Allah kepada keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam, i'malu ala Daud syukra. Bersyukurlah, beramallah hai keluarga Daud, beramallah karena amal itu menunjukkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal saleh, ketika kita hadir ke majelis ta'lim, ketika kita hadir ke masjid, ketika kita hadir mencari nafkah, ketika hadir kita bekerja, memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita pada tempat-tempat yang mulia, pada tempat-tempat yang baik, pada amal-amal salih, kita telah bersyukur dengan anggota tubuh kita. Sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha
bertanya kepada suaminya, "Ya Rasul, kenapa engkau ibadah sampai bengkak kaki? Faqad ghafarallahu lak, padahal Allah sudah mengampunimu. Dosamu yang telah lalu, kesalahanmu yang akan datang, semua sudah diampuni. Maksum engkau. Tapi kenapa sampai bengkak kakimu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal engkau pula sudah dijamin masuk surga." Apa jawaban Nabi? "Afala akunu abadan syakura?" Apakah engkau tidak mau aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Rupanya ibadah Nabi bentuk syukur Nabi atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Syekh Ar-Rundi dalam lanjutan kitabnya menukil, ada seseorang bertanya kepada Abu Hazim, seorang tabi'in. Apa pertanyaannya? "Syekh, ma syakaral ainain?" Bagaimana cara mensyukuri dua mata? Beliau menjawab, cara mensyukuri dua mata, kalau seandainya kalian melihat kebajikan, sampaikan kepada orang lain. Kalau seandainya kau melihat keburukan, kejahatan, tutup, jangan iklankan kepada orang. Lalu orang itu bertanya lagi, "Wa ma syakaral udhunain?" Bagaimana cara mensyukuri dua telinga? Cara mensyukuri dua telinga, kalau seandainya engkau mendengar kebaikan, ingat dengan kepalamu. Kalau seandainya engkau mendengar kejahatan, lupakan, jangan kau ingat. Orang itu bertanya lagi, "Wa ma syakaral batin?" Bagaimana cara mensyukur akan nikmat perut? Kata Abu Hazim, "Asfaluhu sabaran." Masukkan ke dalam perut bagian bawahmu kesabaran, supaya kau sabar kalau tidak ada makan. Wa a'la'uhu ilman. Masukkan ke dalam perut bagian atasmu ilmu, supaya kau tidak makan yang haram. Lalu orang itu bertanya lagi, "Wa ma syakaral farji?" Bagaimana cara mensyukuri kemaluan? Lalu dibacakan satu ayat oleh Abu Hazim, yakni, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Cara bersyukur akan nikmat kemaluan, jaga kemaluanmu, jaga kehormatanmu, kecuali kepada istri-istrimu dan budak-budak yang kamu miliki. Lalu orang itu bertanya lagi, "Wa ma syakaral yadaini?" Bagaimana cara mensyukuri dua tangan? Cara mensyukuri dua tangan, kata Abu Hazim, adalah ambil hakmu, jangan kau rampas hak saudaramu. Lalu yang terakhir orang itu bertanya, "Wa ma syakarar rijlain?" Bagaimana cara mensyukuri dua kaki? Berjalanlah pada tempat-tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Sehingga pada akhirnya beliau menukil sebuah perkataan ulama, "May yashkur bilisanihi." Siapa orang yang bersyukur dengan lisannya, walam yashkur bi jami'i a'dha'ihi, tapi dia tidak bersyukur dengan anggota tubuhnya. Mulutnya kalau dapat nikmat, alhamdulillah, 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 lalu nikmat itu digunakan pada tempat maksiat kepada Allah. Kata para ulama, dia itu seperti orang memakai pakaian dari tepi. Ketika pakaian itu ditutup kepalanya, nampak kakinya. Ketika ditarik untuk menutup kakinya, nampak kepalanya. Sehingga pakaiannya tidak bisa berfungsi untuk menjaga tubuhnya daripada panas matahari, daripada hawa cuaca yang dingin, daripada hujan. Kenapa? Karena tidak sempurna ia memakai pakaian tersebut. Orang yang hanya bersyukur dengan lisan tapi tidak bersyukur dengan hati, tak pula ia bersyukur dengan anggota badan, tidak sempurna syukurnya. Mudah-mudahan
kita menjadi orang-orang yang syukur, karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa wa qalilam min ibadiyas syakur. Rupanya kata Allah, orang-orang syukur itu sedikit sekali. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.